Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Kuniati, program studi Hukum Tata Negara semester 5 dari Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Hakim, Prodi HTN semester 5, mahasiswi Institut Az-Zaitun Indonesia. Di sini saya dan rekan saya akan membuat video tugas mata kuliah Masail Fikih. Dan di sini akan diadakan tanya jawab kurang lebih sekitar 15 pertanyaan yang akan kita diskusikan, kita sampaikan. Oleh karena itu, mari kita mulakan. Oke, pertanyaan yang pertama. Apakah dokter yang mengoperasi dan orang-orang yang memberikan dukungan moral dalam upaya ganti jenis kelamin akan mendapatkan dosa, ataukah yang mendapatkan dosa hanyalah si pelaku yang ingin ganti jenis kelamin saja? Coba jelaskan. Menjawab pertanyaan nomor 1 dari Ella, yang pernah saya baca dalam buku fikih kontemporer, bahwa orang yang membantu waria dalam mengubah kelaminnya, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa yang sama. Apalagi jikalau waria tersebut sampai berhasil mengganti kelaminnya, terus mengadakan hubungan seks dengan laki-laki, berarti waria tersebut sudah termasuk golongan homoseksual, dan golongan homoseksual itu sama halnya dengan melakukan perbuatan perzinahan, dan itu merupakan dosa yang besar. Jadi jelas bisa dikatakan bahwa orang yang membantu secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pergantian kelamin, maka akan mendapatkan dosa yang sangat besar gitu. Pertanyaan pertama untuk Ella, kenapa sih seorang istri yang sedang haid tidak boleh digauli oleh suaminya? Berikan alasannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Hakim. Kenapa istri yang sedang haid tidak boleh digauli oleh suaminya? Nah, kata Imam Syafi'i, Allah Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Itu dari Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika operasi jenis kelamin dilakukan untuk perbaikan atau penyempurnaan? Untuk jawaban pertanyaan nomor 2, menurut para ulama, itu diperbolehkan secara syariat, karena jikalau ada kelamin yang tidak berfungsi dengan seharusnya, maka disarankan untuk beroperasi demi kesempurnaan agar kelamin tersebut bisa berfungsi dengan normal kembali, bukan karena sekedar ingin mengubah gender, tapi karena ada kelainan yang berupa penyakit. Itu sangat harus disegerakan untuk dioperasi agar bisa kembali berfungsi normal lagi. Itu yang saya tahu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana status anak yang lahir dari hasil perzinahan? Coba kemukakan menurut Ella bagaimana? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Hakim.
bagaimana status anak yang lahir dari hasil perbuatan zina? Nah, status anak zina itu bukan anak haram. Anak zina itu suci dari segala dosa dan anak zina harus diperlakukan dengan cara yang manusiawi. Diberi pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti. Sedangkan yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidupnya baik secara material dan spiritual adalah terutama itu ibunya. Sebab anak zina hanya mempunyai hubungan nasab atau perdata dengan ibunya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, apakah boleh operasi itu untuk menghilangkan atau mematikan salah satunya? Menjawab pertanyaan nomor 3 dari Ella, untuk menghilangkan kemadorotan dan mafsadat, ada ulama Syaltub mengatakan bahwa dianjurkan untuk melakukan operasi kelamin. Kelamin itu ganda. Misalkan di dalam diri si bayi itu ada kelamin penis dan vaginanya menyatu. Nah, sebelum melakukan tindakan operasi harus dilakukan dulu pengecekan apakah di dalamnya itu terdapat ovum ataupun rahim yang semestinya dipakai untuk perempuan, ataukah sebaliknya, apakah fungsi kelamin organ dalamnya itu bercocoknya dengan penis, berarti yang harus ditutup itu ya vaginanya, bukan penisnya. Begitu pula yang kalau fungsinya itu terdapat ovum ataupun rahim, berarti yang penisnya itu yang harus dibuang agar jelas ketetapannya kelamin yang akan dipakainya yang perempuan ataupun yang laki-laki. Itu yang bisa saya kemukakan. Pertanyaan yang ketiga, wanita yang sedang haid itu kan tidak boleh sholat. Apakah setelah suci wanita yang haid itu harus mengqadha sholatnya tersebut? Bagaimana pendapat Ella soal pertanyaan saya tadi? Saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Hakim. Imam Syafi'i berkata, seorang wanita haid adalah seorang wanita balik, berakal sehat, ingin sholat, dan mampu mengerjakan sholat. Ternyata hukum yang ditetapkan Allah berkenaan dengan wanita haid adalah bahwa suaminya tidak boleh mendekatinya dan haram baginya untuk sholat. Semua itu mengandung dalil yang menunjukkan bahwa kewajiban sholat pada hari-hari berlangsungnya haid dihapuskan dari wanita yang bersangkutan. Ketika kewajiban sholat sudah dihapuskan darinya, maka meski dia berakal sehat, beringatan baik, dan mampu melakukan sholat, wanita tersebut tidak perlu mengqadha sholatnya, karena bagaimana mungkin dia perlu mengqadha sesuatu yang sudah jelas tidak diwajibkan baginya setelah kewajiban itu dihapuskan darinya. Pertanyaan keempat, bagaimana hukuman orang yang melakukan aborsi? Coba jelaskan. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang nomor 4, para fuqaha sepakat bahwa hukuman orang yang melakukan aborsi adalah memerdekakan budak. Ukuran memerdekakan budak tersebut adalah seper 10 diat penuh. Hukuman memerdekakan budak ini diberlakukan pada setiap tindakan yang mengakibatkan terpisahnya sang ibu dari janin yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, baik tindakan tersebut berupa perbuatan, perkataan, penganiayaan, meskipun dilakukan oleh sang ibu sendiri ataupun dilakukan oleh suami sendiri, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi hukumannya itu harus membayar per 10 diat penuh. Pertanyaan keempat, bagaimana
hukumnya ketika kita melaksanakan puasa sunnah, tetapi dalam pertengahan ketika kita melaksanakan puasa sunnah tersebut, kita malah sengaja membatalkannya. Saya akan menjawab pertanyaan keempat dari Hakim. Menurut mazhab Maliki, hukum menyelesaikan puasa sunnah ketika sudah memulainya adalah fardu. Begitu juga dengan hukum mengkodonya apabila pembatalan puasa tersebut dilakukan dengan sengaja. Namun dikecualikan untuk hukum ini apabila seorang melakukan puasa sunnah, lalu bapak ibu atau kakek neneknya memerintahkan dia untuk berbuka karena merasa kasihan atau yang lainnya, maka dia diperbolehkan untuk berbuka tanpa harus mengkodok puasa tersebut. Oke, pertanyaan kelima. Bagaimana pandangan fikih mengenai sekelompok orang yang bekerja sama dalam melakukan aksi pembunuhan tersebut? Apakah mereka diwajibkan dibunuh semuanya? Untuk menjawab pertanyaan nomor 5, pandangan fikih mengenai hal tersebut, menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, semuanya itu harus dibunuh. Namun, Maliki mengecualikan soal pembunuhan yang dituntut dengan cara qasamah, yaitu didapati seorang terbunuh di tengah sekelompok orang dan tanda-tanda bahwa orang tersebut mati dikeroyok oleh kelompok tersebut. Lalu pihak penuntut bersumpah 50 kali, maka yang dihukum di sini hanya seorang saja. Sedangkan dari Imam Hambali diperoleh 2 riwayat pertama. Seperti pendapat Hanafi, Maliki, dan Syafi'i di atas, ini pula pendapat yang dipilih oleh Al-Khiraki yang kedua, kelompok tersebut tidak dihukum bunuh, tetapi diwajibkan untuk membayar diat sebagai pengganti hukumannya itu. Pertanyaan yang ketujuh, sebutkan hal-hal apa saja yang dilarang dan juga dibolehkan terhadap wanita yang sedang berkabung. Saya menjawab pertanyaan ketujuh dari Hakim. Sebutkan hal-hal apa saja yang dilarang dan dibolehkan bagi wanita yang sedang berkabung. Nah, saya menjawab, para fuqaha berpendapat bahwa wanita yang sedang berihdat atau berkabung dilarang memaki semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan, dan dilarang juga memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Karena Imam Malik tidak memakruhkan pakaian berwarna hitam bagi wanita yang sedang berihdat. Oke, pertanyaan ke-8. Boleh atau tidakkah menikahi perempuan yang telah berzina? Demikian pula jika perempuan tersebut ternyata sedang hamil, bolehkah menikahinya dalam keadaan seperti itu? Bukan orang ini tadi kan maksud jadi. Untuk jawaban nomor 8, menurut Imam Syafi'i sebenarnya membenarkan meskipun memakruhkan atau tidak menyukai gitu, pernikahan yang sedang hamil karena zina, karena sebelum menikah anaknya gitu, mengingat bahwa perzinahan menurut mereka adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki kehormatan sedikit pun, baik tentang adanya kehamilan tersebut ataupun tentang anak yang akan lahir sebagai akibatnya. Karena itu tidak ada hambatan untuk menikahi perempuan seperti itu. Jadi nggak ada hambatannya untuk menikahi perempuan yang telah berzina. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan yang ke-8. Apakah hukum KB itu diperbolehkan dalam Islam? Saya menjawab pertanyaan ke-8 dari Hakim. Apakah perbuatan KB diperbolehkan dalam hukum Islam? Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dinyatakan bahwa azal tidak dilarang karena kesukaran yang dialami si ibu disebabkan sering melahirkan. Motifnya antara lain, yang pertama itu untuk menjaga kesehatan ibu karena sering melahirkan. Yang kedua, untuk menghindari kesulitan hidup karena banyak anak. Yang ketiga, untuk menjaga
kecantikan si ibu. Selanjutnya pertanyaan ke-9. Bagian manakah yang boleh dilihat dari perempuan yang akan dipinang? Untuk menjawab pertanyaan nomor 9, menurut fuqaha berpendapat bahwa yang boleh dilihat dari perempuan yang akan dipinang itu hanya sebatas pada bagian-bagian yang tidak termasuk aurat, yaitu wajah, kedua tangannya saja, seperti dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi menurut pendapat Maliki, Abu Hanafi, ya demikian pula dengan Al-Muzani dari kalangan Imam Syafi'i, dibolehkan melihat sebagian dari tubuhnya di luar itu, meskipun sebaliknya dengan izin atau sepengetahuan dari perempuan yang akan dipinang atau keluarganya, dan sepanjang niatnya memang benar-benar ingin meminangnya. Jadi boleh saja asal ada sebelumnya gitu sepengetahuan. Sekarang pertanyaan yang ke-9, apa tujuan dibolehkannya berpoligami dalam Islam? Tujuannya itu apa? Pertanyaan hakim kan, apa tujuan dibolehkannya berpoligami dalam Islam? Nah, di sini berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 3 bahwasanya Islam itu tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki istri lebih dari satu. Akan tetapi seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan. Biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja. Poligami tidak akan ada kecuali jika membludaknya jumlah perempuan. Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satupun perempuan muslimah dimanapun mereka berada hidup dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan perempuan ketika mereka mendapatkan posisi sebagai istri kedua tidak akan melakukan hal yang menyimpang. Pertanyaan ke-10. Bagaimana hukumnya jika laki-laki mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal lahiriah ataupun batiniah? Untuk jawaban pertanyaan nomor 10, menurut Al-Qurtubi, ya apabila seorang laki-laki menyadari bahwa dirinya tidak akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami, otomatis ya hukumnya adalah tidak halal baginya untuk mengawini perempuan itu, kecuali setelah menyampaikan kepadanya tentang ketidakmampuannya itu, atau hendaklah ia menunda perkawinannya sampai pada suatu saat kemudian setelah ia meyakini bahwa dirinya kini telah memiliki kemampuan yang memadai untuk menikahi perempuan tersebut. Pertanyaan yang ke-10. Jika setelah berwudu kita tidak sengaja memegang kemaluan, apakah kita harus berwudu lagi atau harus bagaimana? Saya akan menjawab. Nah, di sini itu Imamiyah berpendapat menyentuh itu tidak dapat membatalkan wudu secara mutlak. Ini kalau sentuhan itu pada wanita. Begitu pula jika orang berwudu itu menyentuh kemaluannya, baik anus maupun kubulnya tanpa ada aling-aling. Maka menurut Imamiyah dan Hanafi, ia tidak membatalkan wudu. Pertanyaan ke-11. Apakah muntah pada saat berpuasa bisa membatalkan puasa? Menjawab pertanyaan nomor 11, dalam kitab Fathul Mu'in, puasa juga batal karena muntah dengan sengaja, meskipun tidak ada sesuatu yang kembali ke dalam perut tersebut, yaitu dengan cara menguning atau ada yang kembali ke dalam perut tanpa bisa dicegah. Muntah dengan sengaja itu sendiri sudah membatalkan puasa. Jika muntah karena tidak bisa menahan diri dan tidak ada bagian dari muntah yang kembali ke dalam perut atau dari ludah
yang terkena najis setelah sampai pada batas luar atau ada bagian yang kembali ke dalam perut tanpa kehendaknya, maka tidak batal gitu puasanya. Itu dari hadis sahih yang mendasari hal tersebut. Pertanyaan nomor 11. Apabila manusia menyentuh mayat manusia, apakah kita diwajibkan harus berwudu atau mandi, atau malah tidak diwajibkan apa-apa? Nah, di sini saya menjawab pertanyaan dari Hakim. Apabila manusia menyentuh mayat manusia, apakah ia diwajibkan berwudu atau mandi, atau tidak diwajibkan apa-apa? Nah, saya akan menjawab. Mungkin di sini dari pendapat keempat mazhab. Keempat mazhab berpendapat bahwa menyentuh mayat itu bukanlah termasuk hadas kecil atau bukan pula hadas besar. Dari itu, ia tidak diwajibkan apa-apa baginya, baik wudu maupun mandi. Hanya ia disunahkan mandi bagi orang yang memandikan mayat, bukan bagi orang yang menyentuhnya. Pertanyaan ke-12. Bagaimana jika dalam pernikahan siri, saksi-saksi yang telah menyaksikan pernikahan tersebut merahasiakan pernikahan tersebut? Jawab pertanyaan yang ke-12. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menilai bahwa akad itu tetap dianggap sah, sedangkan Imam Malik dan para sahabatnya menganggap hal itu sebagai sesuatu yang membatalkan pernikahan fasik. Karena perbedaan pendapat itu lahir dari analisis fungsi para saksi, yaitu fungsi mereka hanya bersifat keagamaan atau semata-mata bertujuan untuk menutup kemungkinan adanya perselisihan pendapat. Jadi ya intinya ada yang menganggap sah dan ada juga yang membatalkan pernikahan. Pertanyaan nomor 12. Sebenarnya apa sih hukum wanita bercadar menurut para ulama Islam? Jawab pertanyaan Hakim. Sebenarnya bagaimana sih hukum memakai cadar menurut ulama Islam? Yang pertama itu menurut mazhab Hanafi, wajah perempuan bukan aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah atau dianjurkan dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Yang kedua menurut mazhab Maliki, wajah perempuan bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah atau dianjurkan dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama mazhab Maliki ini berpendapat seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Menurut mazhab Syafi'i, aurat perempuan di depan lelaki ajnabi atau bukan mahram adalah seluruh tubuh, sehingga mereka mewajibkan cadar di hadapan lelaki ajnabi. Inilah pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Yang terakhir, menurut mazhab Hambali, setiap bagian tubuh perempuan adalah aurat, termasuk pula kukunya. Ya berarti kopi. Nah, selanjutnya pertanyaan ke-13. Nah, di sini ada sepasang suami istri yang dikaruniai 2 orang anak, tetapi perekonomian pasangan tersebut sangat krisis. Pasangan tersebut khawatir dengan kesejahteraan anak tersebut dan khawatir jika anak bertambah. Akhirnya sang suami berkomunikasi dengan istrinya untuk melakukan KB. Bagaimana pandangan fikih mengenai KB terhadap istri tersebut? Selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 13. Dijelaskan dalam kitab Hasyiah Asy-Syaqawi juz 2 halaman 332. Adapun menggunakan sesuatu obat ataupun yang lainnya yang dapat memutus kehamilan, tidak bisa hamil sama sekali, adalah haram. Berbeda dengan menggunakan sesuatu yang tidak sampai memutus kehamilan, namun hanya menundanya sementara waktu, maka yang demikian itu tidaklah haram. Jika menundanya karena alasan uzur, misalkan untuk mendidik anak, maka boleh. Tetapi jika tidak ada uzur, maka hukumnya menjadi makruh. Pertanyaan nomor 13. Kenapa wanita muslimah dilarang menikah dengan laki-laki yang non-muslim? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Hakim.
kenapa wanita muslimah tidak boleh menikah dengan lelaki non-muslim? Nah, di sini ulama telah sepakat, Islam telah melarang perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim. Baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci seperti Kristen dan Yahudi. Hal ini berdasarkan pertimbangan dan ketentuan bahwa sesungguhnya suamilah pemegang kekuasaan terhadap istrinya, dan bagi istri wajib taat kepada perintah yang baik. Nah, selanjutnya pertanyaan ke-14. Mengenai zakat fitrah, bagaimana jika ada seorang istri meminta suaminya untuk membayar zakat fitrah, tetapi istri tersebut adalah istri yang durhaka terhadap suaminya, atau dalam fikih bisa disebut istri yang nusyus? Jawab pertanyaan nomor 14. Sebetulnya tidak wajib zakat fitrah dibayar atas nama istri yang nusyud, sebab dia tidak berhak diberi nafkah. Dia harus membayar zakat fitrahnya sendiri jika dia mampu. Pertanyaan nomor 14. Di dalam Islam, apakah boleh memperjualbelikan darah manusia kepada manusia lain? Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari Hakim. Nah, dalam Islam apakah boleh memperjualbelikan darah? Kalau ditinjau dari segi hukum, maka di antara ulama ada yang memperbolehkan jual beli darah, sebagaimana halnya jual beli barang najis yang ada manfaatnya, seperti kotoran hewan. Dengan demikian, secara analogis atau kias, diperbolehkan memperjualbelikan darah manusia atau sama-sama najis dan memang besar manfaatnya untuk menolong jiwa manusia. Pendapat ini dianut oleh mazhab Hanafi dan Zahiri. Nah, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-15. Nah, pertanyaannya, apabila ada seorang yang sakit wasir sedang berpuasa, tiba-tiba wasir keluar dan ingin memasukkan lagi dengan jarinya, apakah bisa membatalkan puasa? Menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-15, dalam kitab Fathul Mu'in, apabila bawasir keluar, maka puasa tidak batal karenanya. Jika bawasir itu dimasukkan kembali dengan jari, maka puasanya juga tidak batal, sebab hal itu terpaksa dilakukan. Karena guru Ibnu Hajar pernah berkata, karena itu, jika seorang terpaksa memasukkan jarinya beserta bawasir ke bagian dalam, maka puasanya itu tidak batal. Jika tidak terpaksa, maka puasanya batal karena jari masuk ke dalam. Jadi kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja karena tidak terpaksa, yaitu tidak akan batal. Sekarang pertanyaan yang terakhir, itu pertanyaan ke-15. Di dalam Islam, apakah transfusi darah itu dibolehkan atau tidak? Itu bagaimana hukumnya? Nah, pertanyaan terakhir itu, di dalam Islam transfusi darah itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak? Saya akan mencoba menjawab di sini, tetapi bila berhadapan dengan hajat manusia untuk mempergunakannya dalam keadaan darurat, sedangkan sama sekali tidak ada bahan lagi yang dapat dipergunakannya untuk menyelamatkan nyawa seorang, maka najis itu boleh dipergunakannya hanya sekedar kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan. Misalnya, seseorang menderita kekurangan darah karena kecelakaan, maka hal itu diperbolehkan dalam Islam untuk menerima darah dari orang lain, yang disebutnya transfusi darah. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk menolong seseorang dalam keadaan darurat. Sebagaimana keterangan kaidah fikih yang berbunyi, perkara hajat menepati posisi darurat atau dalam menetapkan hukum Islam, baik bersifat umum maupun khusus. Dan dalam kaidah fikih selanjutnya berbunyi, tidak ada yang haram bila berhadapan dengan yang hajat atau kebutuhan.